Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masih seputar nasab, tapi akibat daripada pelaku-pelaku nasab itulah ya. Sahabat dan saudara-saudara, kita tahu bahwa doktrin-doktrin Ba'alawi itu memang betul menyesatkan, dan doktrin-doktrinnya itu kadang-kadang membodohi. Jadi bersifat pembodohan umat ya. Jadi bukan saja pembodohan itu kepada para mukibin yang kurang cerdas, akan tetapi kepada para ulama juga masuk ya. Banyak ulama yang menjadi kurang cerdas ya, menjadi kurang pinter ya, seperti Uwas, seperti Buya Yahya, banyak lagi yang lainnya yang masih membela dan percaya bahwa Habib itu adalah cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah ya. Yang dimaksud Habib di sini Habib Ba'alawi ya. Jadi mereka masih yakin bahwa para Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah. Bahkan seperti Buya Yahya sampai mengeluarkan statement, barang siapa atau bila kita tidak percaya kepada para Habib, maksudnya Ba'alawi, maka lama-lama kita tidak akan percaya kepada Islam. Jadi apa pernyataan gini? Jadi orang pintar menjadi bodoh ya, kalau sudah kena doktrin Ba'alawi ya. Jadi doktrin-doktrin Ba'alawi ini memang bersifat sesat dan menyesatkan, bahkan membodohi ya, membodohi umat ya, bahkan membodohkan umat ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, dan mudah-mudahan kita semua warga Indonesia bisa keluar dari sifat pembodohan dari para Ba'alawi ini. Memang betul saudara-saudara, kita yakini bahwa nasab Ba'alawi ini terputus, tapi bagi para ulama yang masih membela, mempercayai bahwa nasab Ba'alawi ini masih keturunan Rasulullah, statementnya jadi bodoh ya. Itu kan jadi bodoh namanya. Karena apa? Karena doktrin pembodohan itu ya. Karena doktrin pembodohan. Ya seperti itu, seperti Uwas, Buya Yahya diantaranya ya. Mereka kan pandai-pandai dalam berceramah, pandai-pandai dalam berdakwah, tapi ternyata bodoh. Tidak mengikuti apa-apa secara ilmiah. Jadi ilmiahnya nggak hidup. Kalau kata orang kampung, otaknya orang jalan gitu. Otaknya orang jalan, jadi blegbeg. Ngebelegbeg jadinya. Ya baiklah, seperti apa yang dikatakan atau pada video ini ya. Dinyatakan pada isi video ini, nanti saya akan tampilkan video cuplikan dari Mbah Bapak di sini ya, yang akan membahas tentang Buya Yahya dan Uwas. Baik sahabat, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak video berikutnya. Baru-baru ini ada sebuah video dari Buya Yahya, yang mana narasi dari Buya Yahya itu membela para Ba'alawi, dan video itu cukup viral. Namun kita harus memaklumi terhadap Buya Yahya. Seperti yang sudah saya katakan, siapapun yang terkena doktrin Ba'alawi, ininya jadi ngeblank. Isi yang di sini itu jadi hilang. Jadi begini,
maka omongannya ngaco, ngalor ngidul. Harus kita maklumi Bu Yahya seperti itu, karena ya itu tadi sudah ngeblank, sudah on, kan begitu. Ada juga Sukuas tuh sama, dia juga ininya sudah ngeblank, sudah jadi on. Sebab apa? Juga sudah terdoktrin oleh Pak Alawi, maka omongannya pun ngaco. Kalau menolak Habib itu sama juga menolak Islam. Ini kan ngaco, ya. Tetapi harus kita maklumi orang-orang yang sudah terkena doktrin Pak Alawi ini. Para mukibin itu kan otaknya sudah pindah di sini nih, di Senggol. Sudah begini nih. Karena apa? Isi yang di sini sudah hilang, akhirnya ngeblank, kan begitu. Ini semuanya yang hebat Pak Alawinya, karena mereka itu sengaja ingin membuat orang-orang itu bodoh, sehingga nanti bisa disetir, bisa disuruh apa saja, maka sengaja dibuat, dicuci otaknya, akhirnya ininya hilang dan ngeblank. Nah, kita harus hati-hati, jangan dekat-dekat Pak Alawi, jangan sampai ngeblank, jangan sampai begini. Jadi kalau omongan para mukibin itu ngaco, ngalor ngidul, membela tuannya tentunya ya. Padahal saat ini Pak Alawi itu sudah terang benderang supaya mereka, tapi mukibin masih membelanya. Ya kita maklumi, karena isi otaknya sudah pindah di sini nih, di dengkul. Yang di sini tuh sudah hilang. Seperti itu, kita maklumin saja. Nah, kita harus cerdik, harus bisa mencermati mereka. Makanya kita harus menghindar, harus berhati-hati, jangan sampai kena doktrin pula, ya. Kita harus lebih cerdik, harus bisa mencermati. Tujuan utama dari mereka itu ingin mencaplok negara kita. Jadi kalau saat sekarang ini ribut-ribut tentang nasab, nggak seberapa tentang nasab itu, tidak usah perlu diributkan. Nggak akan ada titik temu kalau diperdebatkan. Tujuan utamanya mau mencaplok negara kita harus bisa mengantisipasi mereka. Bagaimana cara kita bisa menghalangi tentang nasab, tidak usah terlalu dipersoalkan. Diperdebatkan pun tidak akan selesai. Karena apa? Karena masing-masing punya argumen. Nah, yang harus kita cermati adalah tujuan utamanya dari para Pahlawi itu. Mereka itu punya tujuan ingin mencaplok negara kita. Makanya pertama-tama dia mengaku-ngaku cucu Nabi supaya apa? Supaya memperoleh kemudahan-kemudahan di masyarakat, supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, supaya mendapat penghormatan dari masyarakat, sehingga kalau mereka itu sudah bisa menyetir masyarakat, maka kemauannya itu akan mudah dijalankan misinya tadi. Misi utamanya yaitu ingin mencaplok negara kita. Berulang kali saya juga sudah ngomong bagaimana dia membelokkan sejarah bangsa, bagaimana cara dia membuat makam-makam palsu. Itu sama modusnya itu seperti Yahudi Israel di dalam mencaplok negara Palestina. Nah, hal ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita mengantisipasi daripada para Pahlawi itu. Sebab Pahlawi ini cerdik, jangan disepelekan. Jadi kalau mengenai ribut-ribut nasab itu, udahlah, jangan terlalu dipermasalahkan. Yang utamanya tujuan dia itu mencaplok negara kita. Bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi. Nah, tentang orang-orang mukibin yang tunduk patuh takluk, maklumi saja, mereka itu kan sudah hilang ininya. Kenapa begitu? Karena sudah kena doktrin. Nah, kita yang belum kena doktrin, kita harus bisa mengantisipasi. Tidak usah dekat-dekat dengan mereka. Supaya apa? Supaya tidak ikut hilang ini kita, supaya kita juga tidak ikut menjadi on, kan begitu. Sekali lagi harus kita maklumi
para pemimpin yang omongannya ngalor ngidul, ngaco, karena sudah begini nih, sudah hilang nih di sininya tuh, sudah ngeblank. Makanya berkali-kali saya katakan, siapapun yang terkena doktrin Ba'alawi, ininya akan jadi ngeblank, isinya jadi hilang. Jadi harus kita maklumi. Untuk itu yang terpenting, kita yang masih waras, jangan dekat-dekat dengan Ba'alawi. Justru kita harus bisa mencermati kelicikan Ba'alawi yang punya tujuan ingin mencaplok negeri kita ini. Itu pesan dari saya, semoga Anda bergugah hatinya sehingga sadar tentang tujuan utama dari para Ba'alawi, sehingga Anda harus hati-hati. Yang terpenting jangan kena doktrin yang pada akhirnya hilang ingatan, pikiran Anda jadi ngeblank, menjadi orang yang on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, konsep kehidupan channel yang masih bersama, tentunya mudah-mudahan apa yang tadi kita simak dan kita saksikan bersama menggugah hati kita, bahkan menambah keyakinan kita bahwa Ba'alawi itu memang bukan keturunan Rasulullah, dan dengan segala doktrin-doktrinnya sebagai pembodohan kepada masyarakat, kepada umat ya. Ini sudah jelas ya. Dan itu kadang-kadang masuk kepada yang pikirannya kurang cerdas ya. Baik kepada Muhyiddin, ya Uwas dan Buya Yahya itu ya Muhyiddin ya. Muhyiddin yang kurang cerdas berarti ya. Yang pemikirannya masih di bawah rata-rata ya. Baik sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang terjadi ini segera berakhir, dan agar kita menjadi lebih tenang lagi beribadah, menjadi lebih tawadu lagi ya, dan tidak ada mengganggu tauhid dan akidah kita. Baik sahabat, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.